Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil qutbi jami'il maqam wal hawzil adham Syabi Hasan Ali Asyadili Syaikhul Qadir Jailani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syabauddin An-Nasabandi Wasilsilati Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Khalidiyah Wasilsilati Thariqah Syadiliyah wa usulihim wa furihim Annallaha yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa ila hadrati Imam Nawawi sahibul minhaj sahibut tibyan wa usulihim wa furihim annallaha yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa ahli quburi man hadara fi hadzal majlisil mubarak lahumul fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu idza marra bi ayatin rahmatun ayas'alallaha ta'ala bi min fadli. Dianjurkan ketika membaca Quran bertemu dengan ayat yang berbicara masalah rahmat, kita untuk minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, hati kita itu minta, ya Allah berikanlah rahmat kepada kami. Allahumma rahamna ya Allah. Dianjurkan seperti itu. Wa idza marra bi ayati adabin ayasta'idza billahi minasyarri aw minal adabi. Kalau kita kemudian bertemu dengan ayat yang berhubungan dengan azab, maka kita hendaknya minta kepada Allah dari keburukan-keburukan dan daripada azab-azab. Au yaqul, atau kita berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah aku mohon kepadamu yaitu afiyah. Au as'alukal mu'afata min kulli makruhin, atau minta kepadamu ya Allah daripada perkara yang kemudian engkau benci. Au nahwi dzalik atau yang lain-lain. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi ta'ala nazzah. Andaikan kita bertemu dengan ayat yang berisi tentang yaitu membersihkan, mengindahkan, mentanzih Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semuanya juga melakukan tanzih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangkan sifat-sifat Allah dari yang tidak baik. Qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, ini kan memurnikan Allah dari celaan, dari tuduhan-tuduhan Allah itu punya anak. Nah, maka ketika kita seperti itu, maka oh iya ya, Allah itu enggak punya anak, enggak diperanakan. Faqala subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jalla sa'adumatu rabbina ya, maka hendaknya kita semuanya itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menambahi dengan kalimat misalnya qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, subhanallah, wa lam yulad, tabarakallah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jallat azamatu rabbina. Nah, ini dianjurkan membaca subhanallah atau barakallah. Nah, ini pun hafal jenengan. Faqad sahha an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqal shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam data lailatin. Aku salat bersama dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam.
Kemudian aku membaca atau membuka malam itu dengan membaca surat Al-Baqarah. Faqultu yarka'u 'indal mi'ati. Kemudian rukuk dengan 100 ayat. Summa maudhu. Faqultu yusolli biha fi raka'atin. Aku sholat dengan dia 1 rakaat. Famaldo. Summan fatahan nisa fa faqara'aha. Faqalat faqultu Fakultu yarka'u biha summa tatahu ala Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarasilan idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ya intine ngeten lah, Kanjeng Nabi niku diperhatikan sama siapa tadi, sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau itu kalau sholat kok bertemu dengan ayat-ayat yang berisi tentang yaitu mensucikan Allah, beliau membaca tasbih. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan subhanallah. Nah, niki membaca tasbih karena menjawab daripada ayat yang dibaca oleh seorang musalli. Kemudian ketika beliau membaca ayat Quran berisi tentang soal ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku mengijabahimu. Maka beliau Kanjeng Nabi berdoa tapi dengan doa-doa yang masyru', yang disyariatkannya. Wa idza marra bi ta'widi ta'awwada. Ketika beliau bertemu dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan yaitu permohonan perlindungan, beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi kalau berbicara tentang azab, berbicara tentang bahaya, nah niki maka beliau langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niki wa kanat suratun nisa fi dzalikal waqt mutaqaddimat ala ali imran. Qala ashabuna rahimahullah ta'ala wa istahabbu hadha as-su'al wal isti'adah wa tasbih li kulli qari'in sawa'an kana fi shalat aw kharijan anha. Kesunatan tersebut itu berlaku ketika dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Jadi misalnya Habib Reza sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, hari kiamat mau datang kan, berarti kita minta perlindungan kepada Allah kan begitu. Laisa liwaqatiha kadhibah. Berarti a'udzubillahi. Jenengan ketika sholat jawab seperti itu boleh-boleh saja. Tapi enggak boleh menjawab yang di luar sholat. Jenengan sholat, temennya di sampingnya membaca ayat tentang azab, jenengan enggak boleh itu jawab, dia enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau sesama sholat boleh, atau makmum kepada imam boleh. Misalnya sedang membaca wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah niki terus berdoa apa ini? Wa hurun bidadari itu rahmat atau apa ini? Bidadari ya Allahumma rzuqna. Ya Allah, berikanlah kami bidadari di dalam surga ya Allah. Minta kepada Allah. Jadi disunahkan. Wa yustahabbu dzalika fi sholatil imam wal ma'mum wal munfarid. Disunahkan melakukan itu ketika sholatnya imam, makmum dan munfarid. Li'annahu du'aun fastawa fihi katamim aqibal Fatihah. Seperti itu disunahkan setelah membaca surat Al-Fatihah. Berdoa itu disunahkan setelah membaca surat Al-Fatihah. Misalnya imam itu membaca ayat tertentu yang isinya tentang doa-doa. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min istihbabis su'al wal isti'adah. Ini telah kami sebutkan di dalam ayat atau bab yang menjelaskan masalah soal dan isti'adah seperti itu. Soal doa dan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa madhhabus Syafi'i. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Wa jamaahirul ulama, dan jumhurnya para ulama. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wa la yustahabbu dzalika bal yukrahu bis shalah. Katanya Imam Hanafi, ngapunten nggih, ini ada perbedaan pendapat. Kalau ada ustadz nanti ceramah mengatakan seperti itu hukumnya bid'ah, maka jangan heran itu menurut Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak sunnah.
Jadi karena Imam Hanafi mengatakan tidak disunatkan, bahkan makruh ketika sholat membaca subhanallah, alhamdulillah. Ketika di Tarimbib, di masjid jami Tarim, kalau khotibnya sedang membaca apa, langsung semuanya la ilaha illallah. Marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah, la ilaha illallah. Boleh, karena menjawab daripada khotib. Tapi kalau sedang sholat Jumatan kemudian ngomong sendiri, nah itu bisa dihukumi makruh atau bisa dihukumi bahkan menghilangkan pahala daripada sholat Jumat. Waswabu qaulul jamahir lima qaddamnahu. Ya, sedangkan menurut ulama jumhur itu adalah mengikuti pendapat yang terdahulu. Faslun wa mimma ya'tani bihi wa yata'akkadul amru bihi. Jadi ihtiramul Quran min umurin qad yatasahhalu fiha ba'dul ghafilin al-qari'in al-mujtami'in fi man 'inda ijtinabid duhat wal laghat. Hendaknya ketika membaca Quran kita itu menghindari tertawa. Jadi ketika membaca Quran jangan sambil guyon, tidak boleh. Ketika sedang baca Quran tidak boleh kemudian talafut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gak boleh. Al itu pendek, itu alnya itu satu ketukan. Alhamdu, gak boleh. Alhamdulillah, gak boleh. Bukan tasydid. Alladzina hum yura'un. Alladzina itu tasydid. Kalau tasydid kita tasydid, kalau tidak tasydid kita tidak tasydid. Alhamdu. Mim itu bukan huruf qalqalah. Alhamdu nggak boleh. Makanya ngaji Quran itu paling angel-angeling ngaji. Tapi nggih iso diarani gampang-gampang ngaji. Pok butoe pengen iso maca Quran iki gampang. Tapi nak pengen bener tenan harus digurukan. Pun nambune diguruke mesti rata-rata keliru. Rata-rata keliru. Qad kana qad enggak ada huruf hijaiyah qad, adanya qad kana. Ini perlu digurukan. Nah, makanya di sini ada Habib Reza, ada Gus Wais itu ngaji kepada beliau-beliau para hufadzul Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, jangan guyon, jangan berbicara sendiri, dengarkan baik-baik, dengarkan dengan khusyuk. Maka orang yang mau mendengarkan orang baca Quran dengan khusyuk, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Waliyaktadu biha rawahu ibn Abi Dawud an Abi Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu kana idza qara'al Qur'an la yatakallamu hatta yafrahu mimma arada ayakrah. Dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Umar ketika dia baca Quran, ketika baca Quran itu dia tidak berani ngomong, orang di sekitarnya pun nggak berani ngomong, sehingga beliau benar-benar selesai baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ding 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 ding. Makasih. Wa kadzalika ja'alakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Ding 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 ding. Wah, ini enggak boleh ini. Itu enggak boleh seperti itu ya. Enggak punya adab. Syahid. Ya. Saya selesaikan dulu ya. Satu ayat. Jadi enggak boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sedotan. Wal Qur'anil Hakim. Waduh ini. Janganlah ya. Rokoknya nanti saja ini. Khusus orang NU rokoknya nanti saja. Kalau bisa jangan rokok gitu. Di kitab Bughiyah itu kan ada ulama
Ulama tersebut itu masya Allah allamah mutabakhir fil ulum, ilmunya tabakhur. Kemudian dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimakamkan. Ketika dimakamkan mimpi bertemu dengan orang yang masih hidup. Ketika bertemu dengan orang yang masih hidup, tanya, kabarmu bagaimana? Katanya dia, aku di kuburan keplepekan, katanya. Loh, kok bisa? Iya, walaupun aku dapat surga, nikmat dalam kuburku, banyak makanan minuman, tapi di kuburku penuh dengan asap rokok, katanya. Kalau bisa jangan merokok ya, jangan merokok. Ini apalagi ahli Quran ya, ahli Quran. Ya dikurangi pelan-pelan. Karena rokok itu kalau langsung berhenti ya berat, makanya pelan-pelan. Sehari 12 bungkus, sehari jadi 11, 10, 9, 8, 7. Dan lama-lama hilang sendiri. Wa qala lam yatakallam hatta yabrugh minhu. Zakarahu fi kitab tafsir fi qouli ta'ala nisa'ukum harsul lakum. Nah, di Quran itu nisa'ukum harsul lakum. Al-Baqarah wa min dzalikal abas bil yadi wa ghairi. Enggak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Jadi tangannya itu melakukan apa-apa yang enggak penting itu jangan. Enggak punya adab, harus khusyuk gitu. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin. Peluannya gitu. Peluannya kula nate ngertos sinten gitu. Wallahu alam gitu. Maca juz 10. Tadi juz 10 tadi. Peluannya terus sambil HP-nan gitu. Waduh. Ini enggak kurang beradab. Haram bukan haram, cuman tidak punya adab karena kita berbicara adab bukan berbicara hukum. Katanya. Fala ya'basu baina yadayhi. Wa min dzalika an-nadhar ila ayyulhi apa nih? Hendaknya hati itu dihadirkan ketika membaca Quran. Masya Allah. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, adabnya dijaga. Wa qabahu min hadza kulli, sejelek-jeleknya daripada ini semuanya an-nadhar ila ma la yajuzun nadhar. Apalagi jenengan itu membaca Quran. Waduh. Semaan Masjid Agung Kota Surakarta. Waduh, semaan Quran nggih maksudnya. Wah, hafal Quran bismillah. Wah, sing nyemak putra-putri. Waduh ini. Jelek genah-genah hafal Quran. Lancar terus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sing didelok santri putri terus a'udzubillahi min dzalik. Niki deres Quran kok melihat perkara yang haram. Enggak diperbolehkan. Fa innan nadhar ilal amrad al hasanu min ghairi hajat haram. Imam Nawawi lagi. Enggak boleh melihat laki-laki yang ganteng, haram hukumnya. Sampai kalau punya di sini ada yang ganteng enggak ada ya sih. Ganteng itu gak punya jenggot, jadi pokoknya wong lanang tapi nyahwati, enten gak gitu? Laki-laki tapi wah pipinya, bibirnya manis, wah ini amrot itu namanya. Haram melihat amrot itu. Itu kalau ada disendirikan kelasnya, ya disendirikan. Pipinya putih, gulungnya putih itu amrot namanya. Tapi kalau punya jenggot sudah otomatis gak mungkin amrot. Kalau di penjara itu kalau agak sedikit ganteng itu dalam artian itu menimbulkan syahwat, disendirikan amrot itu. Amrot itu enggak haram, melihat amrot itu menurut Imam Syafi'i haram. Ini saya pernah diceritani sama guru kita ya. Jadi Imam Nawawi ketika mengeluarkan fatwa ini, beliau itu kemudian didemo oleh amrot-amrot yang ada di Suriah. Orang Suriah itu cuantiknya muttafaqun alaih. Pokoknya disepakati lah gitu. Muttafaqun alaih itu disepakati. Nah, saking cantiknya, laki-lakinya pun juga gantengnya sudah terakreditasi A. Gantengnya luar biasa. Lah saking gantengnya, kadang-kadang wong lanang tapi kita ayu ngoten lho. Paham nggih? Lah, sampai Imam Nawawi kan orang Suriah beliau, orang Damaskus. Itu mengeluarkan fatwa
bahwa melihat laki-laki yang ganteng atau laki-laki yang kelihatan saking gantengnya ketok malah ayu, hukumnya haram. Beliau didatangi para amprot-amprot, kemudian beliau Imam Nawawi dinglok tok. Kan beliau kan hakim, di qadhi hakim dinglok. Kemudian mereka demo, kemudian Imam Nawawi mendongakkan kepalanya, seret. Kemudian amprot-amprot itu langsung jadi tua renta semuanya. Jadi tua semuanya. Ini karomahnya Imam Nawawi, karomahnya pengarang kitab Tibyan. Kemudian Imam Nawawi kemudian dinglok lagi, kemudian mereka nangis. Imam Nawawi doakan kami mengakui kami salah. Didoakan sama Imam Nawawi, langsung jadi muda lagi. Imam Nawawi, paham ya? Naudzubillahi min, lihat amrot aja haram, apalagi lihat lawan jenis. Lihat amrot saja haram, apalagi lihat akhwat. Sawaun kana bi syahwat atau bi ghairi syahwat. Enggak boleh walaupun punya syahwat atau enggak punya syahwat. Ngoten nggih. Pokoke wong lanang sing menimbulkan syahwat, pipine putih alus, rata-rata jerawatan malah mboten napa-napa ya. Sawaun aminal fitnah, walaupun aman dari fitnah. Misalnya teng kelas, satu kelas kumpul laki-laki perempuan. Nah, delala atau mungkin laki-laki semua delala kan amrotis tunggal. Amrot ini nggak boleh disatukan, harus duduknya belakang lah paling benar, belakang seperti itu. Aulam ya'man atau bahkan tidak aman. Hadza huwa al-madhhab as-shahih al-mukhtar indal ulama. Itu hukumnya ini telah menjadi keputusan yang mukhtar di antara para ulama. Wa qad nassa 'ala tahrimih, dan nas atas keharaman itu adalah Imam Asy-Syafi'i wa man la yuswa minal ulama, dan ulama-ulama yang tidak terhitung jumlahnya. Imam Nawawi ini termasuk ulama sing di garda terdepan untuk menggembar-gemborkan masalah amrot itu haram. Hati-hati karena ngapunten nggih. Satu liwat gitu. Bokonge wong itu duburnya wanita. Itu akan selalu ada yang menggoda untuk selalu jima lewat sana. Kalau sudah menikah pasti ada keinginan jima lewat dubur itu. Kenapa? Karena iblis menggoda itu. Yang kedua adalah melakukan hubungan dengan amrot. Kalau kita sesama laki itu jelas digoda sudah, menggoda. Na'udzubillahi min dzalika. Eman. Fadalilu qaulu ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaknya orang mukmin itu menjaga pandangan matanya, jangan jelalatan. Seperti itu. Na'udzubillahi min. Nah, kita harus hati-hati lagi. Wali annahu fi ma'nal mar'ah. Kenapa? Karena amrot itu hukumnya seperti mar'ah. Bal rubbama kana ba'duhum aw katsirun minhum asanu min katsirin minan nisa. Bahkan ngapunten, amrot itu kadang-kadang lebih cantik daripada wanita itu sendiri. Paham ya? Makanya seperti Pak Muhammad Fattah ya, siapa? Namanya siapa? Mas Lucinta Luna itu rekomendasi LBMPC Anu Solo itu disendirikan. Jadi tidak boleh dicampur dengan sesama perempuan atau sesama laki-laki. Karena kalau dia dicampur dengan di selnya laki-laki, yang terjadi apa? Habis beliau. Kalau dicampur di selnya perempuan terjadi ikhtilat, karena hukmul awal. Hukumnya seperti dia seperti laki-laki secara syariat. Paham ya? Kita merekomendasikan untuk disendirikan di sel tersendiri. Seperti itu. Wa yatamakan min asbabir apa ini? Raibah fihi, diragukan nanti. Wa yatasahhalu min tariqis sirri fi haqqi ma la yatasahhalu fi haqqil mar'ah fa kana tahrimu aula. Wa qawilu salafi fi tanfiri minhum aktsaru min anta tuhsa. Wa qad sammuhum al antan likaunihim al mustaqdarina syar'an. Jadi jangan sampai kemudian ketika membaca Quran itu di tempat yang kurang terhormat gitu. Di tempat yang di sana tuh banyak perkara-perkara busuknya atau sampahnya tuh. Jangan sampai seperti itu. Kalau baca Quran ya di masjid, di rumah yang bersih. Jangan di kamar lah. Ya, di kamar boleh kalau memang bersih nggak apa-apa. Ya di kamar khusus untuk baca Quran.
Wa amman nadru wa amman nadharu ilaihi fi halil bai' wasyira. Boleh melihat lawan jenis boleh, tapi hanya wajah saja. Itu kapan? Ketika jual beli atau ketika jadi hakim. Ketika jadi hakim boleh melihat hanya wajah saja. Jadi wanita itu boleh membuka cadarnya itu ketika di depan hakim. Ketika hakim membutuhkan. Wal akhdhu wal ata. Kemudian watatbibu. Kemudian apa namanya? Berobat boleh. Wa ta'lim, ngajar boleh. Jadi saya misalnya ngajar seorang akhwat boleh melihat wajahnya saja. Enggak boleh jelalatan ke selain wajah, enggak boleh. Lihat tangan enggak boleh. Tapi saya tetap tak lihat. Bukan untuk melihat, untuk pertama tok, untuk memastikan tangannya tertutup. Biasanya kalau ada mahasiswi itu terbuka tangannya, tak suruh keluar dulu. Bismillah, keluar dulu cari apa itu yang untuk nutup tangan itu. Kayak apa deker kalau di kaki itu harus cari hand soap dulu. Kalau belum punya hand soap nggak boleh masuk karena itu aurat. Aurat. Hati-hati akhwat kadang-kadang kebuka auratnya. Hati-hati. Guru-guru, dosen-dosen nggak boleh melihat murid-muridnya, mahasiswinya, kecuali wajah saja. Wajah, hanya nggak boleh jelalatan lihat apa namanya tangannya, nggak. Oh Ustadz, ya. Kalau ketika mahasiswinya ngacong, tundukkan pandangan mata. Itu. Ini hukum syariat ya. Bon. Maka harus hati-hati. Benar-benar kita harus hati-hati. Sebisa mungkin hati-hati. Masalah kita ternyata sudah hati-hati, ternyata masih jebol-jebol karena kita di Indonesia itu memang bebas ya. Maka itu bukan masalah kita, memang keadaan seperti itu. Nggak mungkin sopir misalnya nyoper ngeng, wah ada akhwat, astagfirullah, waduh nabrak. Nyeper teng Bali sisan, masya Allah, alhamdulillah. Waduh. Walah. Jadi melihatnya jangan lama-lama. Lakal ula wa alaikasani. Ya, untuk kamu pertama kali melihat nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi untuk yang kedua dosa. Wa kadal mu'allim innama yubahu lahu an-nadhar alladhi yahtaju ilayhi. Wa yahrumu 'alaihim kulluhum fi kulli al-ahwal an-nadhar bi syahwah. Atau melihat dengan syahwat. Masih lihat tembok, nah syahwat hukumnya haram. Jadi masih panjenengan niku lihat apa itu? Lihat itu bolongan apa itu ya? Bolongan pewangi itu. Bolong ya, waduh. Syahwat haram hukumnya lihat itu. Enggak boleh. Lho niki tenanan ya. Masya Allah. Rajulan kana imra'atan, laki-laki atau perempuan. Mahroman kanatil mar'ah awai. Baik mahram maupun tidak mahram. Melihat ibunya sendiri syahwat, dosa hukum. Illa zaujah, kecuali istri. Kalau istri sunnah untuk syahwat. Sunnah. Kalau punya istri sendiri, kalau bisa syahwat di pol-pol nih. Awil mamluka atau budak perempuannya boleh. Makanya tinggi netobari ya. Jadi orang-orang itu semakin alim, semakin jenengan senang ngaji. Ciri-ciri jenengan senang ngaji, semangat itu biasanya karena selalu cinta kepada Allah, nggak melihat wanita lain, yang dilihat hanya istrinya. Tentu syahwatnya hanya tertumpu kepada istrinya. Semakin alim, semakin meninggalkan maksiat, semakin kuat syahwatnya kepada istrinya. Kenapa? Karena syahwatnya hanya dilimpahkan kepada istrinya. Paham ya? Makanya nak kiai anaknya sidik, waduh dipertanyakan ini. Habib itu anaknya sedikit, waduh ini harus banyak Habib. Alladzi yamlikul istimta biha. Jadi ya memang seperti itu, karena enggak melihat lah akhwat yang lain, yang dilihat cuma istrinya tok. Makanya syahwatnya hanya terlintas kepada istrinya saja. Hatta qala ashabuna yahrumun nadhar bi syahwatin ila maharimihi ka bindihi wa ummi. Para ashab Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya haram melihat dengan syahwat, yaitu kepada mahramnya, termasuk kepada anak perempuan. Jadi dulu anak perempuan jenengan kok syahwat, haram hukumnya.
walaupun anak perempuan sendiri. Makanya Pak, pokoknya paling benar niku tundukkan pandangan mata. Paling benar tundukkan pandangan mata. Sing parah kadang-kadang niku ngeten. Kadang-kadang ada khotimah ya, pembantu niku kadang-kadang dianggap budak. Pembantu ya tetap dia orang lain. Pembantu itu niku lho. Maka dia tetap wajib menutup aurat di depan panjenengan. Dan wajib untuk tidak ikhtilat dengan panjenengan. Paham nggih? Tidak boleh ikhtilat. Wa 'alal hadirina majlisul qiraati idza ra'au syai'an min hadhil munkarat al-madhkurah aw ghairiha ayanhu anhu ala hasabil imkan bil yadi liman qadara wa bil lisan liman ajaza 'anil yadi wa qadara 'alal lisan wa illa falyunkir biqalbi. Kalau jenengan melihat kemaksiatan, akhir ngaji, maka tolaklah dengan tangan panjenengan. Jenengan melihat tetangganya yang itu main judi, tolaklah pakai tangannya, hancurkan tempat judinya. Kalau Sayyidina Umar ketika ada orang nggak mau sholat dibakar rumahnya, contohnya begitu. Para sahabat itu keras, tapi kalau jenengan berani, karena negara kita negara hukum, ya tentunya kita laporkan kepada yang berwajib, seperti itu. Kemudian kalau nggak mampu dengan mulutnya, kalau nggak mampu maka ingkari dengan hatinya. Paham ya? Jadi kalau jenengan itu melihat suatu kemaksiatan, sing penting ingkar, saya benci dengan kemaksiatan itu. Nah nanti lama-lama dengan keingkaran itu insya Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Al-Fatihah. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allah yaftah alaina wa yakum futuh al-arifin wa faqihna wa yakum fid din wa alimna wa yakum ta'wil wahdina wa iyyakum ila sawa'i sabil wa ja'alna wa iyyakum ulama al-qiyam ijabah du'a. Inna Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid an Allah yataqabbal salatana siyamana ruku'ana sujudana du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin na'im wa yaj'aluhu khalisan ila wajhil karim. أن الله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.